Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang teramat besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Dan tentunya iman dan Islam kita dipandu oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, mengingat daripada bulan yang mulia, bulan yang mana bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam semesta ini, tentu di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, telah banyak sekali sholawat dan salam yang dihaturkan, baik di acara-acara formal maupun acara-acara yang diadakan oleh keluarga, maupun acara-acara yang diadakan oleh RT, RW, dan lain sebagainya. Tentunya, ini semuanya tidak menghalangi daripada keutamaan sholawat dan salam kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, ketika kita memperhatikan bagaimana retorika firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Kita tidak dapat menyamakan bagaimana solawat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutlak, dan kita tidak dapat mengetahui bagaimana besarnya solawat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para alim ulama mengkategorikan bagaimana solawatnya Allah, bagaimana salawatnya para malaikat, dan bagaimana solawatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama sepakat bahwa solawat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rahmah, kasih sayang yang Allah limpahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengiringinya pun dengan fi'il mudhari' di dalam retorika tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, selalu bersolawat. Maka tidak ada rahmat yang terputus ketika tersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya kita penasaran dengan bagaimana solawatnya para malaikat yang dihaturkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para alim ulama mengatakan bahwa solawatnya para malaikat ini adalah istighfar, permohonan ampun para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat membingungkan. Kok bisa malaikat meminta istighfar untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam suratul Fatah kita ketahui liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengampunan yang pasti
kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik yang lampau maupun yang akan datang. Dan kita ketahui bersama di dalam akidah kita, dalam pemahaman ideologi yang kita miliki, bahwa baginda Rasulullah SAW adalah seseorang yang ma'sum, yang selamat dari segala macam dosa. Sedangkan kita tidak selamat dari segala macam dosa sebagai umatnya. Nah, tentu kita bertanya-tanya, untuk siapa istighfar yang diungkapkan oleh para malaikat ini? Tentunya bagi kita, umatnya, mendapatkan permohonan, mendapatkan ampunan dari para malaikat untuk kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada ampunan-ampunan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian sholawat yang ditujukan oleh kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan ini lebih misterius lagi. Kenapa? Karena sejatinya kita tidak bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan kami untuk bersolawat kepada Engkau." Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid." Dari sini kita bisa sedikit garis bawahi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita memohon, Allahumma salli, ya Allah, limpahkanlah solawat bagi Nabi Muhammad. Jadi bagaimana saya sampaikan bahwa sejatinya kita tidak bersolawat. Akan tetapi kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat pantas, zat yang maha pantas, untuk bagaimana mengapresiasi solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui detail ini mungkin kita bisa berpikir jauh sekali kita sebagai seorang hamba ingin memberikan solawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada setiap salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada keutamaan sebagaimana keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecam bagi orang yang disebutkan di sampingnya ataupun di sisinya nama Rasulullah SAW, nama Muhammad, tapi tidak bersolawat. Apa kecaman baginda Nabi Muhammad SAW? Dalam sabdanya beliau mengungkapkan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, dia tidak menyampaikan salawat dan salam kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dermawan, orang yang gemar membasahi lisan kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu orang yang bersalawat kepada Rasulullah sebenarnya dirinya dia yang beruntung. Dirinya dia yang beruntung, kemudian orang yang ada di halayak dia pun beruntung. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad SAW telah mengungkapkan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 10 solawat baginya. Allah memberikan solawat kepada kita. Bagaimana solawat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sungguh tak bisa kita bayangkan betapa besar, betapa agung anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada
sesuatu yang erat dengan salawat. Dan tidak lain kalimat tersebut adalah salam. Salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagi engkau, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salam ini jika kita tilik secara linguistik adalah al-aman, merupakan keamanan. Makanya orang yang gemar melakukan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyuarakan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, insyaallah tempatnya aman, tempatnya tentram, tempatnya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah maulid, Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan bagi kita semuanya. Dan subhanallah, salam ini sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa tidaklah seseorang dari umatku mamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi liarudda alaihi salam. Tidaklah seseorang daripada umatku menyampaikan salam kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, terkecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya yang mulia untuk membalas setiap salam yang diungkapkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa ketika kita mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung yang membalas setiap salawat dan salam kepada kita. Dan ulama ahlillah, ulama ahlus safa, mereka yang memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka pernah mendengar langsung bagaimana salamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah perdengarkan salam yang mulia ini di telinga kita semasa hidup kita, dan mudah-mudahan setelah kita wafat kita dapat mendengarkan salam dari lisan yang paling mulia, lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berziarah ke pusara Sayyidina Rasul, ke pusaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan wa waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munaziri faradda alaina salam wa huwa hayyun wa hadirun fasyurrifa min hayyin karimin wa hadiri. Dan ketika kami berdiri menyampaikan salam ke hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami dengar Sayyidina Rasul menjawab setiap salam yang kami sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh, kata Imam Haddad, kami dengar salam tersebut dari seseorang yang hidup, yang telah memberikan kehormatan kepada kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat mendengar daripada setiap salam dan salawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui mimbar yang mulia ini juga, melalui tayangan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadzatan wa manaman, dalam keadaan kita terjaga maupun tertidur, dan mudah-mudahan sebagai sabil, sebagai perantara kita untuk menggapai syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, tetaplah kita menjadi pecintanya Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang selalu membasahi lisannya, yang selalu menghadirkan hatinya dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik kebahagiaan adalah bahagia kita bersama Rasulullah, dan seburuk-buruk keadaan adalah kita menyakiti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan hatinya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.